Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elrahmi Yulia Fitri dengan NIM M1D1200118 dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen pendidikan Islam di dalam surah Ali Imran ayat 159. Ini merupakan tugas dari mata kuliah agama. Baiklah, sebelumnya apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah persoalan yang urgent bagi umat manusia untuk mencapai tujuannya hidup masing-masing. Pendidikan adalah alat untuk memajukan peradaban di muka bumi ini, mengembangkan eksistensi yang dimiliki individu, serta untuk membuat generasi bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pendidikan pula yang memiliki solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah sosial. Saat menjalani setiap pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, manusia dituntut untuk berpikir. Dalam hal ini, pendidikan membutuhkan manajemen, yaitu manajemen pendidikan. Baiklah, sekarang saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walakum tafadzal galizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran adalah termasuk golongan surah Madaniyah. Ini dikarenakan surah ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surah ini di dalam Al-Quran terletak setelah surah Al-Anfal. Dinamakan surah Ali Imran karena surat ini menceritakan tentang keluarga Imran, Hannah, dan Siti Maryam. Surah Ali Imran khususnya ayat 159 turun berkenaan dengan perang Uhud. Menurut Ibnu Abbas, surah ini bercerita tentang kisah Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Pada saat perang, umat Islam mengalami kekalahan dengan pasukan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kekalahan ini terjadi dikarenakan sesuatu yang sangat dianggap fatal pada waktu itu, yang disebabkan karena tidak adanya kedisiplinan dan tidak diterapkannya hasil musyawarah yang dilakukan sebelumnya. Musyawarah itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka terjadilah kekalahan pada perang itu bagi umat muslim. Setelah perang, Nabi Muhammad SAW melakukan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Terdapat dua usulan. Dari Abu Bakar mengusulkan bahwa para tawanan sebaiknya dikembalikan saja ke keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Tetapi Umar mengusulkan sebaiknya para tawanan dieksekusi saja oleh keluarganya sendiri. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengalami kesulitan memutuskan persoalan ini. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Surah Ali Imran ayat 159 ini memerintahkan agar umat muslim sebelum mengambil keputusan ada baiknya mempertimbangkan baik buruknya terlebih dahulu. Ayat ini merupakan kunci dalam membentuk kepribadian muslim yang negarawan, karena kandungan surah ini mengandung nilai-nilai demokratis. Dalam ayat ini terdapat asas-asas dalam demokrasi, yaitu terdapat asas bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Karena dalam bermusyawarah tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi banyak pendapat.
Menurut Dr. Muhammad Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah ada 3 sifat yang berurutan disebutkan dalam ayat ini atau diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu bersikap lemah lembutlah kepada orang lain dalam hal apapun. Karena jika kita tidak bersikap lemah lembut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa orang tersebut akan menjauhi diri dari kita. Yang kedua yaitu sifat berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena sejatinya setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu menghindari sikap egois. Karena dalam musyawarah sikap egois akan menimbulkan kekacauan dan tidak berjalannya musyawarah secara sebaiknya. Yang terakhir yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya setelah kita mengambil suatu keputusan, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Analisis dari hubungan surah Ali Imran ayat 159 dengan manajemen pendidikan Islam adalah manajemen pendidikan adalah suatu bentuk kerjasama antara pihak-pihak pendidikan demi suatu tujuan pendidikan. Tujuan dari manajemen pendidikan yaitu untuk membentuk karakter-karakter individu. Dalam surah ini terdapat asas-asas manajemen yang telah dijelaskan. Pada surah ini, Allah telah memberikannya terkonsep secara rapi, yaitu dalam mengambil keputusan secara musyawarah, terdapat banyak perbedaan atau masalah-masalah yang akan dihadapi. Dalam musyawarah, sebaiknya dan seharusnya kita sebagai umat muslim harus mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.